Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memperkenalkan diri saya dan menjelaskan tugas akhir semester saya akan memperkenalkan kampus saya terlebih dahulu. Kampus saya Universitas Tikubang Semarang, disingkat Unisbang, adalah kampus berbasis teknologi informasi dan komputer yang terletak di pusat kota Semarang. Di kampus saya terdapat Fakultas Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Budaya dan Bahasa, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Teknik. Dalam Fakultas Teknologi Informasi terdapat 5 jurusan. Yang pertama D3 Manajemen Informatika, yang kedua D3 Komputerisasi Akuntansi, yang ketiga D3 Teknik Komputer, yang keempat S1 Sistem Informatika, yang kelima Teknik Informatika. Dalam Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya terdapat 2 jurusan. Yang pertama D3 Bahasa Inggris dan S1 Bahasa dan Sastra Inggris. Selanjutnya Fakultas Hukum menaungi 1 jurusan yaitu S1 Ilmu Hukum. Fakultas Ekonomi menaungi 3 jurusan yaitu D3 Manajemen Industri, S1 Manajemen, S1 Akuntansi. Dan yang terakhir Fakultas Teknik menaungi 2 jurusan yaitu D3 Teknik Elektronika dan S1 Teknik Industri. Ada hal yang penting yang perlu kita pahami bersama bahwa nama Tikubang bukan berasal dari singkatan Sekolah Tinggi Keuangan dan Perbankan, tetapi telah menjadi sebuah nama akronim Sasanan Taruna Informatika dan Komputer untuk Pembangunan dan Kesejahteraan, disingkat Tikubang. Sehingga universitas yang didirikan oleh YPPMI dinamakan Universitas Tikubang, disingkat dengan Unisbang. Halo, perkenalkan nama saya Adinda Yunita Siswananti dengan NIM 2005520075, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi Akuntansi S1. Tujuan saya membuat video presentasi ini yaitu untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah. Saya akan mempresentasikan akuntansi murabahah. Apa pengertian akuntansi murabahah? Pengertian akuntansi murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang telah disepakati pembeli dan penjual. Dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Adapun definisi lain dari akad murabahah itu sendiri. Definisi lain yang lain adalah murabahah adalah penjualan atau perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati antara bank syariah dan nasabah. Murabahah dalam kondisi atau konotasi Islam pada dasarnya berarti penjualan. Satu hal yang membedakan dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam murabahah secara jelas memberitahu kepada pembeli beberapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankannya pada nilai tersebut. Keuntungan tersebut bisa berupa lamsam atau berdasarkan persentase. Murabahah sendiri dapat dilakukan untuk pembelian dengan sistem pemesanan. Dalam Al-Um, Imam Syafi'i menamai transaksi ini dengan istilah Al-Amir bi Al-Shiro. Dalam hal ini, calon pembeli atau pemesan dapat memesan kepada seseorang yang diinginkannya. Kedua belah pihak tersebut membuat kesepakatan mengenai barang tersebut serta kemungkinan harga asal pembelian yang masih dapat ditanggung pemesan. Setelah itu, kedua belah pihak juga harus menyepakati beberapa keuntungan atau tambahan yang harus dibayar pemesan. Jual beli kedua belah pihak dilakukan setelah barang tersebut berada di tangan pemesan.
Adapun landasan hukum akad murabahah. Yang pertama, surat An-Nisa ayat 29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29. Yang kedua, Surat Al-Baqarah ayat 280. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berlapangan, dan menyedekahkannya sebagian atau semua utang itu. Lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 280. Adapun ijma, mayoritas ulama memperbolehkan jual beli dengan cara murabahah, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki orang lain. Adapun landasan hukum dari akad muharabah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Yang ketiga, PBI nomor 7/6/PBI/2005 tentang transparansi informasi produk perbankan bank dan penggunaan data pribadi nasabah beserta perubahannya. Yang keempat, PBI nomor 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. Adapun kodifikasi produk perbankan syariah tentang penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa. Ada pula SEBI nomor 10/31/DPBS tanggal 8 Oktober 2008 tentang produk bank syariah dan unit usaha syariah. Adapun karakteristik murabahah. Yang pertama, proses pengadaan. Yang kedua, penjual ingin mewakilkan. Yang ketiga, uang muka. Yang keempat, diskon. Yang kelima, cara pembayaran. Dan yang keenam, kesulitan keuangan. Yang ketujuh, kontrak perjanjian. Berikut ada beberapa alasan mengapa transaksi murabahah begitu dominan dalam pelaksanaan investasi perbankan syariah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, murabahah adalah mekanisme penanaman modal jangka pendek dengan pembagian untung atau rugi bagi hasil. Yang kedua, markup atau keuntungan. Data ditetapkan dengan cara yang menjamin bahwa bank mampu mengembangkan dibandingkan dengan bank-bank yang berbasis bunga, di mana bank-bank Islam sangat kompetitif. Yang ketiga, murabahah menghindari ketidakpastian yang diletakkan dengan perolehan usaha berdasarkan sistem bagi hasil. Yang terakhir, yang keempat, murabahah tidak mengizinkan bank Islam untuk turut ikut campur dalam manajemen bisnis karena bank bukanlah partner dengan klien, tetapi hubungan mereka adalah hubungan kreditor dengan debitur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan skema murabahah. Dari gambar ini dapat dijelaskan proses pembiayaan murabahah. Antara lain, yang pertama, negosiasi atau persyaratan. Pada tahap ini melakukan negosiasi kepada pihak bank yang berhubungan dengan spesifikasi produk yang diinginkan oleh nasabah, harga jual dan harga beli, jangka waktu pembayaran atau pelunasan, serta persyaratan-persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank syariah. Yang kedua, bank membeli produk atau barang yang sudah disepakati dengan nasabah tersebut. Bank biasanya membeli ke supplier. Yang ketiga, akad jual beli. Setelah bank membeli produk sesuai
dengan spesifikasi yang diinginkan nasabah, maka selanjutnya bank menjualnya kepada nasabah disertai dengan penandatanganan akad jual beli antara bank dan nasabah. Pada akad tersebut dijelaskan hal-hal yang berhubungan dengan jual beli murabahah, rukun, dan syarat yang harus dipenuhi. Yang keempat, supplier mengirim barang yang dibeli oleh bank ke alamat nasabah atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh bank dan nasabah sebelumnya. Yang kelima, tanda terima barang dan dokumen. Ketika barang sudah sampai ke alamat nasabah, maka nasabah harus menandatangani surat tanda terima barang dan mengecek kembali kelengkapan dokumen barang tersebut. Yang keenam, proses selanjutnya adalah nasabah membayar harga produk atau barang yang dibelinya dari bank tersebut. Biasanya, pembayaran dilakukan secara angsuran atau cicilan dalam waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Adapun jenis-jenis akuntansi murabahah. Yang pertama, murabahah berdasarkan pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah adanya pemesanan dari pembeli. Murabahah berdasarkan pesanan ini bersifat mengikat pembeli, yang artinya pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya terhadap penjual. Yang kedua, murabahah tanpa pesanan. Dalam murabahah tanpa pesanan ini, penjual melakukan pembelian barang tanpa memerhatikan ada pemesan dari pembeli atau tidak. Selain murabahah tanpa pesanan dan dengan pesanan, adapun jenis-jenis murabahah yang lain. Yang pertama, murabahah modal kerja, yang kedua murabahah investasi, yang ketiga murabahah konsumsi. Murabahah modal kerja atau MMK yang digunakan untuk pembelian barang-barang yang akan digunakan sebagai modal kerja. Modal kerja sendiri adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk mengoperasikannya sehari-hari. Adapun murabahah investasi atau MI adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang yang ditunjukkan untuk pembelian barang modal yang diperlukan untuk rehabilitas, perluasan, dan pembuatan proyek baru. Selanjutnya, murabahah konsumsi. Murabahah konsumsi atau disingkat MK adalah pembiayaan perorangan untuk tujuan non-bisnis, termasuk pembiayaan pemilikan rumah, mobil. Pembiayaan konsumsi biasanya digunakan untuk pembiayaan pembelian barang konsumsi dan barang tahan lama lainnya. Selain akad murabahah yang berdasarkan jenisnya, adapun akad murabahah berdasarkan sifatnya. Akad murabahah berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, murabahah yang bersifatnya mengikat, dan yang kedua, murabahah yang bersifat tidak mengikat. Murabahah yang bersifat mengikat yaitu murabahah berdasarkan pesanan tersebut mengikat untuk dibeli oleh nasabah sebagai pemesan. Dan murabahah bersifat tidak mengikat yaitu nasabah telah melakukan pesanan terhadap barang, namun nasabah tidak terikat untuk membeli barang tersebut. Adapun dua jenis pembayaran murabahah, yaitu pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tunai dilakukan pada saat barang diterima atau pada saat itu juga. Untuk pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan dalam bentuk angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Ketentuan akad murabahah ada tiga. Yang pertama pelaku, yang kedua objek jual beli, yang ketiga ijab qabul. Pelaku cakap hukum dan balik atau berakal dan dapat membedakan, sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah, sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah apabila dengan seizin walinya. Yang kedua, objek jual beli. Objek jual beli harus memenuhi 8 syarat. Yang pertama, barang yang diperjualbelikan adalah barang yang halal. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan, misalnya jual beli barang kadaluarsa. Yang ketiga, barang tersebut dimiliki oleh penjual.
Yang keempat, barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Yang kelima, barang tersebut harus diketahui spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada gharar atau ketidakpastian. Yang keenam, barang tersebut dapat diketahui kualitas dan kuantitasnya dengan jelas sehingga tidak ada gharar atau ketidakpastian. Yang ketujuh, barang harus jelas. Dan yang kedelapan yang terakhir, barang yang diakadkan ada di tangan penjual. Yang ketiga, dari ketentuan akad murabahah yaitu ijab qabul. Pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, dan menggunakan cara-cara komunikasi modern lainnya. Kecakapan hukum haruslah dipenuhi oleh para pihak dalam akad murabahah. Sebab para pihak yang berakad akan melakukan sesuatu perbuatan hukum yang melahirkan adanya hak dan kewajiban terkait objek akad. Dalam hukum positif atau BW disebut dengan sebab yang halal. Maka dalam prinsip umum objek akad haruslah terbebas dari unsur yang dilarang secara syariah maupun hukum positif, yaitu unsur maghrib atau masyir, gharar, dan riba. Tujuan pokok suatu akad merupakan suatu hal yang esensial karena akan menentukan sah atau tidaknya suatu akad. Kaidah utama dalam hukum Islam sebagaimana ditetapkan Imam Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wa An-Nasir, bahwa segala sesuatu dipertimbangkan menurut tujuannya. Dalam kaitan dengan jual beli, dengan pembiayaan murabahah maka tujuan akad adalah pemindahan hak milik kebendaan dari pihak bank kepada nasabah. Sigat akad adalah berupa ijab dan qabul. Syarat dalam ijab dan qabul ini meliputi yang pertama, jala'ul mana, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki. Yang kedua, tawafuk, yaitu adalah kesesuaian antara ijab dan qabul. Yang ketiga, jasmu idarataini, yaitu antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa. Maka, kesepakatan lahir setelah adanya penyesuaian antara offer dan acceptance di antara dengan penandatanganan akad. Jika rukun dan syarat yang telah dijelaskan di atas dapat terpenuhi, maka bank dan nasabah dapat memilih mekanisme pembayaran berdasarkan jenis-jenis jual beli murabahah sebagai berikut. Yang pertama, murabahah dengan tunai, yaitu jual beli barang di mana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Yang kedua, muharabah dengan cicilan, yaitu jual beli barang di mana harga jual dicantumkan dalam akad jual beli. Adapun rukun dari akad murabahah itu sendiri, yang pertama, bai atau penjual, yang kedua mustari atau pembeli, yang ketiga mabi atau barang yang diperjualbelikan, yang keempat saman atau harga jual, yang kelima ijab qabul atau pernyataan serah terima. Penjelasan rukun akad murabahah. Yang pertama, bai atau penjual. Penjual dalam hal ini adalah lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini adalah lembaga keuangan mikro syariah atau koperasi jasa keuangan syariah. Yang kedua, mustari atau pembeli. Pembeli yang dimaksud di sini adalah nasabah, baik berlaku sebagai pembeli akhir maupun selaku pedagang. Para pihak yang berakad harus cakap menurut hukum. Cakap dalam pengertian hukum syara atau harus sudah balik
dan dalam kaitannya dengan hukum, yaitu sebagai hukum positif, dan yang bersangkutan minimal harus berusia 21 tahun atau sudah menikah. Yang ketiga, MAPI atau barang yang akan diperjualbelikan. Barang-barang yang menjadi objek jual beli dipersyaratkan harus jelas dari segi sifat, jumlah, jenis yang akan diperjualbelikan, harus barang yang halal dan baik, dan tidak tergolong barang yang haram yang mendatangkan mudarat. Selain itu, barang harus memiliki nilai. Objek jual beli harus menjadi milik dan dalam penguasaan penjual. Kepemilikan yang bersifat faktual atau fiskal dapat pula bersifat kontraktif. Menurut fatwa DSN MUI, bank atau BMT harus memiliki lebih dahulu aset yang akan dijual kepada nasabah. Yang keempat, tasman atau harga. Harga barang dan keuntungan harus disebutkan secara jelas jumlahnya dan mata uang apa yang digunakan. Demikian juga cara pembayaran, apa yang dibayar secara tunai atau tangguh. Jika dibayar tangguh, maka haruslah jelas jangka waktu pembayarannya. Yang kelima, ijab qabul, pernyataan serah terima atau kontrak. Kontrak dalam pembiayaan murabahah berupa cara tertulis di bawah tangan, yaitu kontrak yang dibuat oleh pihak BMT atau KJKS, dikuatkan dengan tanda tangan di atas materi. Selain ketentuan akad murabahah, adapun syarat murabahah. Yang pertama, penjual memberitahu biaya kepada nasabah. Yang kedua, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Yang ketiga, kontrak harus bebas riba. Yang keempat, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila menjadi barang cacat atas barang yang sudah dibeli oleh pembeli. Yang kelima, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Prinsip pembiayaan murabahah. Yang pertama, pembiayaan murabahah dapat digunakan untuk tujuan konsumtif seperti pembelian kendaraan bermotor, rumah, dan alat rumah tangga lainnya, maupun tujuan produktif seperti kebutuhan modal kerja ataupun investasi. Yang kedua, pembiayaan murabahah yang diberikan oleh bank kepada nasabah harus dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dibuat secara notaril atau di bawah tangan. Yang ketiga, saat penyusunan perjanjian pembiayaan murabahah, bank sebagai penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian objek pembiayaan kepada nasabah atau sebagai pembeli, seperti harga pokok, margin, kualitas, dan kuantitas objek pembiayaan yang dapat diperjualbelikan. Yang keempat, dalam kontrak perjanjian pembiayaan murabahah harus tertera dengan jelas bahwa bank menjual objek pembiayaan kepada nasabah dengan harga jual yang terdiri dari harga perolehan dan margin. Yang kelima, harga perolehan terdiri dari sejumlah dana yang dikeluarkan bank untuk memiliki objek pembiayaan ditambah dengan biaya-biaya yang terkait langsung dengan pengadaan barang dan harus ditanyakan dengan jelas dan transparan oleh bank. Yang keenam, biaya-biaya yang terkait langsung yang dapat diperhitungkan ke dalam penetapan harga perolehan antara lain biaya pengiriman dan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka pemeliharaan atau meningkatkan nilai barang. Yang ketujuh, nasabah sebagai pembeli berjanji untuk membayar harga jual yang disepakati atas objek pembiayaan secara cicil atau tunai kepada bank pada jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian. Mekanisme pembiayaan mudharabah. Yang pertama, antara pembeli dan penjual terjadi negosiasi tentang barang yang akan dibeli. Syarat pembayaran dan syarat penyerahan barangnya. Penjual memberitahu harga perolehan barang, maka timbul kesepakatan yang tercantum dalam akad murabahah. Yang kedua, barang yang akan diperjualbelikan menjadi milik penjual dan sudah dalam penguasaan penjual, agar tidak terjadi ketidakpastian. Setelah akad disepakati, dilakukan penyerahan barang dari penjual kepada pembeli. Yang ketiga, cara pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan.
baik secara tunai atau secara tangguh, yaitu dengan cara cicilan atau angsuran. Adapun kaidah-kaidah akad murabahah. Yang pertama, ia harus digunakan untuk barang-barang yang halal. Yang kedua, biaya aktual dari barang yang akan diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli. Yang ketiga, harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak, pembeli dan penjual, atas harga jual yang termasuk di dalamnya harga pokok penjualan atau cost of goods sold dan margin keuntungan. Yang keempat, jika ada perselisihan atas harga pokok penjualan, pembeli mempunyai hak untuk menghentikan dan membatalkan perjanjian. Yang kelima, jika barang yang akan dijual tersebut dibeli dari pihak ketiga, maka perjanjian jual beli dengan pihak pertama tersebut harus sah menurut syariat agama. Adapun kelebihan akad murabahah. Yang pertama, keuntungan diketahui dan ditentukan secara jelas di awal transaksi dan merupakan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini tentu berbeda dengan akad mudharabah dan musyarakah yang keuntungannya tidak boleh ditentukan di awal karena harus disesuaikan dengan mengetahui hasil usaha nasabah. Yang kedua, margin atau keuntungan. Murabahah bersifat tetap atau certainty. Apabila sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka tidak dapat diubah kembali. Yang ketiga, transaksi murabahah apabila dilakukan secara kredit dinilai memiliki resiko yang lebih rendah karena tidak berhubungan dengan kondisi usaha nasabah tersebut. Apabila itu mengalami untung maupun rugi, transaksi utang piutang ini diwajibkan diselesaikan oleh nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya. Ada pula ketentuan umum murabahah dalam bank syariah. Yang pertama, bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. Yang ketiga, bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Yang keempat, bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank itu sendiri, dan pembelian harus sah dan bebas riba. Yang kelima, bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Yang keenam, nasabah membiayai harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Yang ketujuh, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Yang kedelapan, jika hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga atau akad wakalah, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi hak milik bank. Adapun ketentuan umum murabahah kepada nasabah. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada pihak bank. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah, dan nasabah harus menerima atau membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya. Dalam jual beli ini, bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membiayai uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya real bank harus dibiayai dari uang muka tersebut. Jika uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugian kepada nasabah. Pengakuan dan pengukuran murabahah setelah perolehan. Yang pertama, jika murabahah pesanan mengikat, yang pertama dinilai sebagai biaya perolehan. Yang kedua, jika terjadi penurunan nilai aset karena rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Yang kedua, jika murabahah pesanan tidak mengikat. Yang pertama,
dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang direalisasi, di mana akan dipilih yang lebih rendah. Yang kedua, jika nilai bersih dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya akan diakui sebagai kerugian. Pengakuan dan pengukuran diskon pembelian aset murabahah. Yang pertama, jika terdapat diskon pada saat pembelian aset murabahah, maka terdapat beberapa alternatif perlakuan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai pengurangan biaya perolehan aset murabahah jika terjadi sebelum akad murabahah. Yang kedua, diakui sebagai kewajiban kepada pembeli jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang telah disepakati menjadi hak pembeli. Yang ketiga, diakui sebagai tambahan keuntungan murabahah jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad akan menjadi hak penjual. Yang keempat, diakui sebagai pendapatan operasi lain jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad tersebut. Selanjutnya, pengukuran dan pengakuan piutang murabahah. Piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada saat akhir periode pelaporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisian kerugian piutang. Adapun pengukuran dan pengakuan keuntungan murabahah. Keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi 1 tahun. Keuntungan murabahah diakui selama periode akad sesuai dengan tingkat resiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari 1 tahun. Metode-metode berikut ini digunakan dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik resiko dan upaya transaksi murabahahnya. Yang pertama, keuntungan diakui pada saat penyerahan aset murabahah. Metode ini diterapkan pada murabahah ditangguh di mana resiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban perolehan piutang serta penagihannya relatif kecil. Yang kedua, keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini ditetapkan pada transaksi murabahah tangguh di mana resiko piutang tidak tertagih relatif besar dan atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga. Yang ketiga, keuntungan diakui pada saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini ditetapkan untuk transaksi murabahah tangguh di mana resiko piutang tidak tertagih dan beban perolehan pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Pengukuran dan pengakuan potongan pelunasan piutang murabahah. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah. Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan 2 metode. Antara lain, yang pertama, jika potongan diberikan pada saat pelunasan, maka dianggap sebagai pengurangan piutang murabahah dan keuntungan murabahah. Yang kedua, jika potongan diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli. Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut. Yang pertama, jika disebabkan oleh pembeli pembayaran secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah. Yang kedua, jika disebabkan oleh penurunan kemampuan membayar pembeli, maka diakui sebagai beban. Selanjutnya, pengukuran dan pengakuan denda murabahah. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad. Denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran penerimaan uang muka. Pengakuan dan pengukuran penerimaan uang muka adalah sebagai berikut. Yang pertama, uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.
Yang kedua, jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang atau merupakan bagian pokok. Yang ketiga, jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Adapun akuntansi untuk penjual dan akuntansi untuk pembeli. Akuntansi untuk penjual sendiri pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Dan asuransi untuk pembeli akhir, aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Selisih antara harga beli yang telah disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan. Penyajian akad murabahah. Penyajian transaksi murabahah dilaporkan keuangan tergantung pada rekening yang terpengaruh oleh transaksi murabahah. Berikut adalah penyajian rekening-rekening yang berkaitan dengan transaksi murabahah. Yang pertama, piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Yang kedua, margin murabahah ditangguhkan disajikan sebagai pengurangan atau kontra-akon piutang murabahah. Adapun pengungkapan akad murabahah berdasarkan PSAK 102, Lembaga Keuangan Syariah sebagai penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset murabahah, janji pemesanan dan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Kesimpulan yang saya dapatkan dari akad murabahah yaitu berdasarkan pendekatan akad murabahah di atas secara normatif dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, akad murabahah merupakan penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Yang kedua, pendekatan secara normatif dalam akad murabahah dengan tertera pada ayat Al-Quran, Sunnah, dan juga peraturan perundang-undangan dan fatwa DSN MUI tentang akad murabahah. Terima kasih atas perhatian dan waktu saudara yang telah menonton video presentasi saya kali ini. Maaf jika ada salah kata ataupun penyampaian saya yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Saat kita menanam padi, rumput pun akan ikut tumbuh, tetapi saat kita menanam rumput, tidak akan pernah ada padi yang ikut tumbuh. Dan dalam melakukan kebaikan, kadang hal buruk pun ikut menyertai. Namun, saat melakukan keburukan, tidak pernah ada kebaikan bersamanya. Jangan bosan untuk berbuat baik, meskipun kadang-kadang tidak sempurna. Saya Dinda Yunita Siswananti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.